Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rina Marlina SPDI, guru PAI SD Negeri 23 Kota Timur, sekaligus mahasiswa PPG Darajat B2 pada Universitas M. Jamil Jambe Bukit Tinggi dengan nomor induk mahasiswa 2112-50935. Pada hari ini, Selasa 7 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran di SD Negeri 23 Kota Timur untuk uji kinerja pada kelas 6 dengan materi halal dan haram. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Ibu. Bagaimana keadaan anak Ibu sekarang? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Nah, jadi sekarang sebelum belajar kita berdoa dulu ya. Berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Ya Rahman Rahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Anak Ibu dipersilakan berdiri. Masih ingatkah pelajaran anak Ibu yang kemarin? Apa itu? Surat Duha. Yuk, surat Duha kita baca bersama-sama.
bekerja sama untuk membuat tentang materi halal dan haram. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ya, kita kerjakan dengan semangat. Masih semangat anak ibu? Masih. Yuk bersama-sama kita tepuk semangat. 1, 2, 3, tepuk semangat. Nah, sekarang ibu akan membagikan tugas kelompok kalian. Nah, kalian perhatikan ibu dulu ya, bagaimana cara kita mengerjakannya nanti. Mana materinya, Bu? Yuk, lihat materinya. Materinya lihat itu. Udah belakang kan? Membacanya jangan terlalu cepat. Yang penting anak ibu paham apa itu halal, apa itu haram. Udah baca nih Bu? Sedang baca? Ya pintar. Kelompok 3, yuk cepat. Kelompok 3. Jangan terlalu pelan menulisnya ya nak. Cepat ya. Yuk, kelompok 1. Semangat, bagus. Kelompok 2. Udah siap semuanya?
apresiasi. Terima kasih. Kelompok 1, kami paham. Penjelasanmu hebat. Nah, pada kelompok 2 dipersilakan. Nah, berdiri dulu, berdiri sama lurus, sadar sama teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menampilkan hasil diskusi kami. Dasar hukum halal dan haram. 1. Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat 3 yang artinya tentang bangkai, darah, dan babi haram. Surat Al-A'raf ayat 197 tentang menghalalkan yang baik dan mengharamkan yang buruk. Nomor 2. Hadis tentang hewan fasik yang harus dibunuh. 1. Raja Wali, Rajin, Ikut, dan Nabi Banyak. Dilihat adalah pemikiran ahli mujtahid yang ada di Indonesia. Sekian dari hasil untuk kami. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, karena kelompok 2 sudah tampil, kita akan memberikan tepu apresiasi. Tepu apresiasi. Terima kasih. Nomor 2, kami paham. Penjelasanmu hebat. Kita minta pada kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusinya.
hasil diskusi anak ibu tadi tentang halal dan haram, sekarang ibu akan menjelaskan tentang halal dan haram. Anak ibu perhatikan ke depan ya. Nah, halal dan haram merupakan ketentuan syariat dalam Islam untuk menyuruh umatnya atau hal yang boleh, ya. Sedangkan yang haram itu dilarang oleh Allah. Itu, nah, terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 168. Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu adalah musuh nyata bagimu. Setelah itu kita akan melihat pengertian halal dan haram. Nah, ibu, halal secara bahasa itu boleh atau diperbolehkan. Sedangkan dalam syariat itu sangat segala sesuatu yang diizinkan oleh Allah untuk dikonsumsi tanpa menimbulkan dosa. Sedangkan yang haram itu terlarang dalam istilah syariatnya segala sesuatu yang dilarang oleh Allah apabila dikerjakan mendapat dosa dan ditinggalkan mendapat pahala. Setelah itu hadis Nabi Muhammad, sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Di antara keduanya ada perkara syubhat yang tidak diketahui oleh kebanyakan manusia. Nah, dari penjelasan pelajaran kita tentang halal dan haram, siapakah anak ibu yang bisa menyimpulkannya? Yuk, tunjuk tangan. Siapa yang bisa menyimpulkannya? Kesimpulan. Nah, yuk, anak ibu. Kesimpulan tentang halal dan haram berasal dari wahyu ilahi dan bertujuan untuk melindungi umat manusia dari bahaya baik secara fisik maupun moral. Nah, itu kesimpulan. Yang kedua, ada kesimpulan lagi? Nah, tunjuk tangan. Nah, apa kesimpulannya? Kesimpulan pentingnya konsep halal dan haram. Yang pertama, pedoman hidup. Yang kedua, perlindungan. Ketiga, kebebasan. Bentar. Yang ketiga, ada lagi yang bisa menyimpulkan? Yuk, kesimpulan. Yuk. Nah, tuh. Tentang halal dan haram dalam Islam adalah dua kategori yang mengatur segala aspek kehidupan umat muslim, yang yaitu halal diperbolehkan dan haram dilarang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Nah, masih semangat? Masih. Yuk, tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Nah, dari penjelasan ibu tadi tentang halal dan haram, siapa yang mau bertanya? Tunjuk tangan. Yuk. Saya Bu, Hmm. bagaimana kita mengetahui makanan itu halal dan haram? Ada yang bisa menjawab, anak ibu? Tidak? Baik, ibu akan menjawab. Yang pertama, cara menentukannya, kita periksa dulu label. Label yang secara resmi pada produk makanan itu ada tanda halal. Yang kedua, kita perhatikan bahan dasar bacaan pokok. Misalnya dari ayam, sapi, ikan, itu makanannya halal. Nah, ada lagi yang bertanya? Jawab satu. Apa arti sobat? Nah, apa arti sobat? Sobat artinya meragukan, segala sesuatu yang meragukan. Sekarang kita akan mengerjakan tugas secara pribadi atau sendiri-sendiri ya.
Anak ibu sekarang kumpulkan yuk tugasnya. Nah, sekarang kita akan mengisi refleksi harian dan ibu juga akan mengisi refleksi harian. Udah siap nggak, Go? Nah, yuk kita kumpul. Anak ibu, seharian kita sudah belajar. Pasti anak ibu merasakan